Gizmology. Halo Gizmo Friends, saya Pras di sini. Kali ini kita bakal unboxing smartphone yang cukup spesial. Kenapa spesial? Karena akhirnya ada smartphone Nokia baru nih di Indonesia. Jadi HM di Indonesia itu baru aja ngebawa Nokia 5.3 resmi di sini. Jadi terakhir tahun lalu itu ada Nokia 4.2, terus ada Nokia 2.2, terus sekitar 1 tahun itu ada rentang yang kosong. Nah sekarang mereka bawa Nokia 5.3 ke Indonesia. Handphone ini baru aja dijual secara resmi lewat daring ya, jadi secara online di harga 2,99 juta. Kita lihat apa aja sih yang ditawarin sama smartphone ini. Jadi kita langsung buka aja boxnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi memang smartphone Nokia ini tuh gimana ya? Dia tuh punya nilai khusus di ini sih, di desainnya. Sama smartphone Nokia itu biasanya kalau orang-orang beli itu punya nilai nostalgia kali ya. Jadi mungkin kebanyakan yang beli itu orang-orang yang dulunya pernah pakai smartphone Nokia. Jadi ketika mereka tahu ada smartphone Android, oke, saya memutuskan untuk belinya merek Nokia aja karena mereka dulunya sudah pakai merek Nokia dan memang terbukti daya tahannya itu memang sekuat itu gitu. Nah sekarang di tahun 2020 ini kita lihat apa aja yang ditawarkan oleh Nokia 5.3 ini. Ya, jadi langsung disambut sama handphonenya sendiri. Ini adalah Nokia 5.3. Kita kesampingin dulu ya. Oke, di bawahnya ada ejector. Terus di baliknya ini, oke. Kalau dulunya Nokia nggak pernah kasih soft case ya. Di seri-seri sebelumnya kayak Nokia 6, Nokia 8 gitu, sekarang ada soft case-nya. Soft case transparan. Ini menurut saya penting, kenapa? Karena cari aksesorisnya Nokia di Indonesia tuh susah banget. Mungkin karena peminatnya nggak sebanyak merek lain ya. Jadi kalau mereka kasih bawaan, kita udah nggak perlu repot-repot nih cari aksesori gitu. Jadi lumayan, udah ada soft case beningnya di sini. Kita kesampingin dulu. Terus di sini ada perdana Telkomsel. Sama ada, ini sepertinya sih garansi tambahan ya. Garansi tambahan dari Nokia sama Koala. Saya baru dengar sih ini. Oke, untuk kamu Nokia Loyal Customer dapat diskon 50%. Ini sepertinya garansi tambahan. Lalu di sini ada buku-buku, persiapan, informasi produk sama kartu garansi. Oke, kita sampingin dulu. Nah, di sini ada charger. Chargernya ini outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt ya, belum fast charging. Tapi 10 watt itu standar sih. Oke, kita taruh di sini. Lalu ada kabel. Oke, kita buka dulu. Kabelnya ini sudah USB-C ya. Ya, udah pakai USB-C. Oke. Sama yang cukup menarik, banyak sih smartphone kelas entry atau kelas menengah yang udah nggak ngasih headset. Nah, tapi Nokia ini masih kasih stereo headset. Modelnya bukan in-ear ya, jadi modelnya seperti ini. Oke, sudah. Jadi kelengkapannya cukup lengkap. Ada soft case, ada earphone, dan ada lainnya juga. Oke, kita kesampingkan dulu yang lain. Sekarang kita fokus ke handphonenya sendiri. Ya, jadi ini adalah Nokia 5.3. Sekarang kita buka plastiknya ya. Buka plastiknya, begini. Oke. Ya, ini handphonenya. Ini adalah warna charcoal. Jadi sebenarnya ini warnanya hitam sih. Basically ini hitam. Nah, memang smartphone Nokia itu kerasa sih ketika kita pertama kali pegang itu kerasa kokoh dan ada beratnya gitu. Jadi kerasa seperti handphone yang lebih mahal walaupun ini harganya 2,99 juta. Nah,
Yang cukup menarik, ini desainnya sirkular gini, ngingetin saya sama kameranya Lumia 1020 dulu. Kalau Gizmo Friends tahu, ada Nokia yang punya kamera resolusi 41 megapiksel. Nah, ini dia kayak gini. Terus ada 4 kamera nih di sini, ditemani sama LED flash, sensor sidik jari, logo Nokia, sama ini keterangan ini ya, dibuat di Indonesia gitu. Jadi di sini ada tulisannya dibuat di Indonesia gitu. Jadi udah diproduksi di sini. Kalau nggak salah sih di Batam. Oke, jadi ini bagian belakangnya. Terus di sini ada mikrofon, terus ada port USB-C sama mono speaker. Sementara di bagian kanan ada tombol volume sama tombol power. Nah, ini tombol powernya ini unik. Kalau kalian lihat ada stripe-nya gitu ya, putih. Nah, itu tuh ada lampunya. Jadi ketika ada notifikasi, nanti lampu ini akan nyala. Jadi dia akan akomodasi, karena di depan tuh nggak ada LED notifikasi, tapi kalian bisa tahu kalau ada pesan, itu nanti nyalanya dari sini. Oke, di bagian atas ada mikrofon lagi, sama ada jack audio 3,5 mm. Terus di sebelah sini ada tombol Google Assistant. Jadi pintasan Google Assistant sama ada ini slot kartunya ya. Kita lihat dulu slot kartunya seperti apa. Saya cari SIM ejectornya dulu nih. Oke, udah terbuka. Ya. Kita lihat. Oh oke, pakai triple slot. Jadi kamu bisa pakai 2 kartu nano SIM sama 1 kartu micro SD sekaligus. Jadi Nokia 5.3 ini punya memori internal 64 GB. Nah, kalau dirasa kurang, kamu masih bisa tambahin pakai micro SD di sini. Nggak perlu ganggu 2 kartu lainnya. Nah, ini di bagian depannya ada beberapa spesifikasi kunci. Jadi ada upgrade Android 2 tahun, terus kamera dengan AI, layar 6,55 inci, sama baterai yang diklaim bisa tahan 2 hari. Kita kletek dulu bagian depannya. Ya, sudah. Nah, sekarang kita nyalain. Ya, Android One. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, Nokia 5.3 ini masih pakai water drop notch ya. Jadi dia belum pakai desain kamera punch hole atau mungkin pop up. Tapi kalau dilihat, bezel kiri sama kanannya itu sudah tipis. Nah, bagian bawahnya ini juga nggak terlalu tebal dengan ada logo Nokia di sini. Dan kita sudah masuk ke home screen-nya. Ya, jadi kalau Gizmo Friends lihat di sini, di home screen ini memang kelihatan bersih ya, karena Nokia 5.3 ini menjalankan Android One. Jadi tampilannya itu memang bersih, nggak banyak bloatware. Di sini kalau kita lihat sih nggak ada aplikasi lokal ya. Biasanya itu smartphone Nokia tuh ada sih aplikasi seperti baca berita atau edit foto, tapi di sini kita lihat sih nggak ada, cuman ada aplikasi-aplikasi Google aja. Nah, sekarang kita coba responsivitas sensor sidik jarinya ya. Jadi saya kunci, saya buka. Oke, cukup instan. Cuman nggak tahu, mungkin tadi kayak saya registrasinya kurang pas ya. Tapi ketika dia mendeteksi jari saya dengan benar, responsivitasnya cukup baik. Sekarang kita lihat di menu settings. Kita lihat versi Android-nya itu ada di sistem. Di sini ya, dia sudah pakai Android 10 bawaannya dengan security patch bulan Mei. Jadi smartphone Nokia ini memang udah dikenal ini ya, software itu selalu terbaru gitu karena dia Android One. Sekarang kita lihat kameranya, karena smartphone Nokia itu biasanya keunggulannya ada di bagian kamera. Oke, nah ini adalah user interface baru dari kamera di smartphone Nokia. Jadi udah makin rapih ya dibandingkan sama Nokia 4.2 atau 2.2. Jadi di sini ada menu settings, terus ada pintasan untuk Google Lens. Di sini ada fitur motion. Kalau misalnya Gizmo Friends tahu fitur live di live photos di Apple, nah ini mirip nih kayak gini. Ada timer, terus ada HDR sama lampu flash. Settingsnya ada di sini. Di sini lalu, nah yang menarik di bagian bawah ini ada 3 tombol di sini. Nah, tombol ini tuh untuk ganti lensa yang ada di belakang. Jadi ini adalah lensa utama. Terus kalau kita ke sini ada lensa ultra wide. Nah, bedanya biasanya kalau yang paling kanan tuh lensa zoom ya. Nah, tapi di sini ada lensa makro. Jadi ini ada kamera makronya 2 megapiksel. Nanti kita coba hasilnya.
Sama di sini ada mode potret, sama ada mode malam juga. Menariknya lagi, mode malamnya juga bisa berfungsi di kamera ultra wide angle. Nah, nanti smartphone ini juga bisa ngerekam sampai resolusi Full HD sih. Nah, ini juga ada mode square kalau misalnya kita mau ambil foto dengan format yang sesuai di Instagram gitu. Oh iya, tadi perihal ini, di mode potret ada yang unik. Jadi, di mode potret ini, nah seperti tutorial tadi, kalau misalnya kita pilih efek ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada objek yang sesuai, kita bisa milih nih efek bokehnya tuh mau efek bokeh hati atau kupu-kupu atau snowflake atau efek air gitu. Ini adalah fitur baru yang dibawa dari generasi smartphone Nokia Android belakangan. Kalau nggak salah dari tahun kemarin sih ada Nokia 6.2, 7.2 itu punya fitur baru seperti ini. Jadi kita bisa atur efek bokehnya sama bentuk-bentuknya gitu. Oke, jadi kira-kira itu dulu dari unboxing Nokia 5.3, sama kita tadi udah ngeliat kamera barunya dan tampilan layarnya. Jadi impresi pertama, kerasa kalau smartphone ini tuh memang smartphone Nokia ya, jadi harga 2,99 juta tuh kita kerasanya kayak agak lebih mahal. Oh iya, satu lagi, smartphone Nokia ini dia kalau nggak salah dilengkapi satu sensor yang disukai sama orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, terutama yang suka lupa sama saldo e-money. Jadi di sini kita lihat ada sensor NFC. Nah, nggak banyak smartphone di harga 2 jutaan yang dilengkapi sensor ini. Jadi ini adalah daya tarik nih untuk smartphone Nokia ini. Di Nokia 5.3 ini, untuk versi Indonesia, dia membawa sensor NFC. Jadi kamu bisa top up e-money di sini atau cek kartu e-money-mu langsung dari smartphone. Ya, sekian itu dulu dari saya tentang unboxing Nokia 5.3. Jangan lupa tunggu review lengkapnya di situs kami di gizmologi.co.id. Situs kami juga punya versi bahasa Inggrisnya di gizmologi.com. Jangan lupa ikutin sosial media kami di Instagram dan Twitter di @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.